Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama Aka. Seperti biasa, sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, selamat pagi, semangat baru, dan tetap selalu bersyukur. Di pagi hari ini, sebentar lagi menjelang di bulan puasa, menjelang hari lebaran nih. Dan alhamdulillah saya secara pribadi juga sudah di masa-masa sudah waktu libur ya, atau misalkan sudah menjelang libur bekerja, jadi banyak peluang atau waktu untuk bisa sharing kepada kalian semua teman-teman. Nah, di video kali ini, maka selepas sholat subuh, setelah itu bertasbih di pagi hari dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun surat-surat pendek, dan alhamdulillah pada pagi hari ini menyambut matahari mau terbit, maka ingin sharing pada kalian semua. Dan tentunya apa yang maka sampaikan pada video kali ini, maka mau menceritakan begitu dahsyatnya keberkahannya ketika kita bisa meluangkan waktu untuk mengamalkan, yaitu zikir para malaikat ataupun bertasbih malaikat. Nah, mungkin maka juga tidak banyak tahu juga ya tentang mungkin tata cara ataupun arti dari semua tasbih malaikat itu. Tapi maka juga setelah mencoba mengamalkan yang namanya bertasbih di pagi hari ataupun bertasbihnya para malaikat, untuk apa? Untuk memberikan keberkahan buat kita yang ada di bumi ini. Keren nggak? Keren dong. Nah, yuk, siapa yang pengen punya hajat, pengen punya keberkahan, pengen diselamatkan oleh Allah SWT, pengen dicukupkan segala kebutuhannya, maka amalkanlah bertasbih malaikat ini ya. Seperti apa? Yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astagfirullah dibaca 100 kali sebelum menjelang salat subuh ataupun selepas salat qobliyah subuhnya. Nah, sebenarnya sih simple dan mudah, dan tidak lama juga, paling kurang lebih 5 menit ya sebelum menjelang salat subuh. Dan itu sangat luar biasa kalau kita bisa mengamalkannya, bisa menyempatkan waktunya. Karena selain begitu juga, selain kita bertasbih, kita juga mohon ampun kepada Allah SWT gitu. Nah, jadi gini teman-teman, yuk kita niatkan kejar akhirat, maka dunia akan tunduk kepada kita, ataupun dunia akan mengikuti kita, ataupun dunia akan menerpa dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau kita mengejarnya di dunia saja, maka kita tidak mendapatkan akhirat ataupun ibadah yang lainnya, dan tentunya semakin kita kejar malah semakin menjauh teman-teman. Nah, maka dari itu apapun keadaan kita saat ini, tetap selalu bersyukur apapun keadaannya, dan berbuat baik dan tetap berpikir yang baik apapun keadaan kita saat ini. Karena apa? Itulah langkah kita untuk menjemput rezeki yang lainnya, akan mendatangkan keberkahan. Dan tentunya kalau kita bersyukur apapun keadaan kita saat ini, berarti kita sudah menerima apa yang sudah Allah hendaki, sudah Allah tetapkan gitu teman-teman. Yang mungkin saat ini masih punya hutang, masih punya tanggungan, masih punya masalah yang belum bisa diselesaikan, tenang teman-teman, masih ada Allah SWT yang akan menyelesaikan masalah itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hanya bersabar, ikhlas, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, apapun kesulitan kita, maka panjatkanlah doa itu selepas sholat, selepas berzikir, selepas sholat sunnah, ataupun saat mau melakukan aktivitas apapun itu, tetap kita selalu berdoa teman-teman. Karena
Kalau kita sudah berdoa, apapun yang akan kita raih, apapun yang kita akan aktivitas, ataupun kegiatan apapun yang akan kita lalui, dan setelah itu berdoa dulu, insya Allah teman-teman kita akan diberikan keberkahan, keselamatan, dilindungi dari segala mara bahaya. Dan tentunya teman-teman, yang paling hebat dalam hidup itu kita bisa membahagiakan orang lain, dan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah membahagiakan, kita bahagia dengan melihat orang lain bahagia karena kita. Nah, itu teman-teman yang sebenarnya nyata dalam hidup ini. Kita mungkin banyak harta, punya segalanya, tapi bahagianya itu hanya semata untuk diri kita sendiri, teman-teman. Tapi sangat luar biasa ketika kita bahagia yang sesungguhnya ketika itu sudah membahagiakan orang lain, dan itu sangat terasa kebahagiaannya pada hati kita, gitu ya teman-teman. Nah, karena kenapa Allah tuh lebih suka, dan Allah itu akan selalu dekat sama kita kalau kita sering membantu orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, membantu kesulitan orang lain, kita bantu, kita apapun yang kita bisa gitu. Nah, insya Allah teman-teman, dengan langkah-langkah seperti itu, hidup kita akan selalu diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan. Dan jangan lupa teman-teman, selalu membaca sholawat setiap hari. Karena apa? Karena kita dengan sering membaca sholawat, karena Rasulullah sudah bersabda, barang siapa yang mau mengamalkan sholawat 1 kali, maka beliau akan mensolawati 10 kali gitu ya. Seperti itulah ya kurang lebihnya. Nah, maka dari itu teman-teman, dengan satu rahmat aja, dengan satu karunianya, keberkahannya itu sangat luar biasa teman-teman, kalau kita sudah sering mengamalkan sholawat. Apalagi apapun aktivitas kita, apapun doa kita, diiringi dengan baca sholawat. Nah, paling itu ya teman-teman yang saya sampaikan. Semoga di pagi hari ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan salam silaturahmi dari Mang Aka. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang. Dan jika ada ide, saran dan masukan untuk ide konten Mang Aka apa, tolong tuliskan dalam komentar yang di bawah ya teman-teman. Dan jika ingin sharing seputar kisah keajaiban sholawat, ataupun sudah mendapatkan keajaibannya, bisa ditulis di dalam komentar ya. Nanti sama Mang Aka akan di-share kembali buat teman-teman yang lainnya agar lebih semangat lagi untuk mengamalkan sholawat, untuk melakukan ibadah lainnya. Nah, tentunya satu kebaikan kita tanam, maka kebaikan itu tidak akan tumbuh semakin besar gitu ya, walaupun kita melakukan satu kebaikan gitu. Nah, ketika teman-teman ngasih saran dan ide, begitu juga sudah punya cerita yang sangat luar biasa setelah mengamalkan sholawat atau sudah beribadah yang lainnya, setelah itu di-share ke Mang Aka, terus maka share juga, itu kebaikan itu akan semakin tumbuh dan pahalanya akan berkelimpahan pada teman-teman, pada Mang Aka juga gitu ya. Dan tentunya doa yang bermanfaat itu ketika kita bisa menyalurkan, bisa menyampaikan lagi kepada orang lain. Tapi sangat disayangkan ketika kita berbohong, ketika kita berbuat tidak baik. Kalau kita tanamnya hal seperti itu, maka kebaikan kita akan hilang, keburukan itu akan semakin tumbuh, maka apa yang terjadi dalam hidup kita akan semakin sulit dan semakin tidak mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT, teman-teman. Yuk, apapun kesalahan kita di masa lalu kita, pasti banyak salahnya. Mari kita introspeksi diri, memohon ampun, apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan. Insya Allah, setelah kita selesai di bulan suci Ramadan ini, kita dibersihkan dari segala hal-hal yang buruk dan menata kembali hidup untuk lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya berdiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.